Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang ulangan harian yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita langsung saja dimulai dari nomor 1. Untuk pembahasan kita kali ini berada pada halaman 6. Kita mulai dari nomor 1. Surah Al-Ma'un terdapat dalam Al-Quran setelah surat A. Al-Fil, B. Quraisy, C. Humazah, D. Al-Kautsar. Jawabannya adalah B. Quraisy. Berikutnya nomor 2, nama lain surah Al-Ma'un di bawah ini kecuali A. Al-Furqan, B. At-Takzib, C. Al-Yatim, D. Ar-Ra'aita. Jawabannya adalah Al-Furqan. Karena untuk yang lain ini kata-katanya sudah terdapat dalam surah. Dilanjutkan nomor 3, Fawailul lil musallin. Ayat tersebut merupakan surah Al-Ma'un ayat ke A4, B5, C6, D7. Jawabannya adalah A4. Kita lanjutkan pada nomor 4. Surah Al-Ma'un diawali dengan lafal titik-titik. A. Alladzina, B. Fawailun, C. Ar-Ra'aita, D. Inna. Jawabannya adalah C. Ar-Ra'aita. Kita lanjut pada nomor 5. Surah Al-Ma'un diturunkan di titik-titik. A. Madinah, B. Makkah, C. Palestina, D. Syam. Jawabannya adalah B. Makkah. Kita lanjutkan nomor 6. Surah Al-Ma'un ayat ke-6 adalah A. Alladzina hum yura'una, B. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Berikutnya yang C. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang D. Fawailul lil musallin. Jawabannya adalah A. Alladzina hum yura'una. Kita lanjutkan pada nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Lafal yang artinya lalai yaitu titik-titik. A. Fadzalika, B. Fawailun, C. Sahun, D. Yamna'un. Jawabannya adalah sahun. Berikutnya yang nomor 8 adalah di bawah ini termasuk orang yang selamat karena sholatnya adalah titik-titik. Kita ulangi lagi soalnya. Di bawah ini termasuk orang yang selamat karena sholatnya adalah A. Menunda-nunda sholatnya, B. Menghardik anak yatim, C. Orang kaya yang semena-mena terhadap yang miskin, D. Mengerjakan sholatnya untuk mengharap ridho Allah. Nah, yang selamat adalah D. Mengerjakan sholatnya untuk mengharap ridho Allah. Kita lanjutkan nomor 9. Yang termasuk perbuatan menghardik anak yatim adalah A. Menyantuni mereka, B. Membantu mereka, C. Berlaku kasar kepadanya, D. Membiarkan mereka. Jawabannya adalah B. Berlaku kasar. Ulangi, C. Berlaku kasar kepadanya. Kita lanjutkan nomor 10. Lafaz yadu'u berarti A. Menganjurkan, B. Mereka riak, C. Menghardik, D. Lalai. Jawabannya adalah menghardik. Berikutnya untuk nomor 11. Sebagai makhluk ciptaan Allah, tidak sepantasnya kita bersikap takabur, tetapi hendaknya kita bersikap A. Rendah diri, B. Sombong, C. Hasud, D. Rendah hati. Jawabannya adalah rendah hati.
Berikutnya untuk nomor 12, fadzalikal ladzi al-yatim. Lafal yang melengkapi ayat di atas adalah A. Ba'du, B. Yadu'u, kemudian yang C. Kosong, yang D. Yukadzibu. Jawabannya adalah fadzalikal ladzi yadu'u. Kemudian kita lanjut pada nomor 13. Bunyi lafal wala yakhudu adalah hampir sama, maka yang kita pilih adalah C. Wala yakhudu. Berikutnya nomor 14. Apabila ada orang lain yang membutuhkan bantuan, maka kita titik-titik. A. Memberi kesempatan orang lain menolongnya, B. Menolongnya tanpa pamrih, yang C. Menolongnya agar mendapat imbalan, D. Menolongnya dengan pamrih. Jawabannya adalah yang D. Menolongnya tanpa pamrih. Berikutnya nomor 15, ayat terakhir dari surah Al-Ma'un adalah A. Wa yamna'unal ma'un, B. Alladzina hum an sholatihim sahun, C. Fawailul lil musallin, D. Alladzina hum yura'un. Jawabannya adalah wa yamna'unal ma'un. Berikutnya kita ke sesi yang kedua, yaitu adalah pada sesi isian, yaitu pada Romawi 2. Biasanya kita menyebut dengan Romawi 2. Kita mulai dari nomor 1. Anak yatim, yaitu anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya. Jadi anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Kalau ditinggal ibunya namanya itu adalah yatim. Berikutnya nomor 2. Sholat hendaknya dikerjakan dengan ikhlas, karena jawabannya adalah agar tidak riya. Berikutnya nomor 3. Dalam surah Al-Ma'un terdapat larangan untuk titik-titik anak yatim menghardik. Berikutnya adalah tangan titik-titik lebih baik daripada tangan titik-titik. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berikutnya, surah Al-Ma'un terdiri dari titik-titik ayat, terdiri dari 7. Berikutnya yang nomor 6, lafal sholatihim apabila disalin dengan huruf Latin menjadi sholatihim. Berikutnya nomor 7, Al-Ma'un artinya adalah pertolongan. Berikutnya yang 8, riya artinya adalah, secara bahasa riya itu artinya adalah pamer. Berikutnya yang ke-9, lafal alladzina hum yura'una merupakan surah Al-Ma'un ayat yang ke-6. Dilanjutkan nomor 10, wala yakhudu artinya adalah dan tidak menganjurkan. Berikutnya menuju ke Romawi 3. Jelaskan makna dari melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu adalah lalai dalam mengerjakan, kemudian waktu sholat dan kekhusyuan sholat.
Berikutnya adalah yang kedua, jelaskan pengertian riya dalam ibadah. Pengertian adalah amalan ibadahnya ingin nampak di hadapan orang lain, dalam istilahnya adalah pamer. Kemudian nomor 3, berilah harokat pada ayat di bawah ini. Seperti ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Berikutnya untuk nomor 4, sebutkan 3 perilaku kepedulian sosial yang sesuai dengan penerapan kandungan surah Al-Maun. Mengasihi anak yatim, rajin sholat, tidak riya, dan suka menolong. Silakan nanti diambil 3. Kemudian yang terakhir adalah sebutkan 3 perbuatan yang dapat mendustakan agama, yaitu adalah menghardik anak yatim, riya, kemudian lalai dalam sholat, dan enggan memberi pertolongan. Seperti itu. Jika ada pertanyaan atau jawaban yang lain atau ada jawaban yang salah, silahkan bisa menghubungi lewat WA pada nomor yang sudah disediakan. Nanti akan diberikan jawaban, dan jika ada kesalahan nanti akan kita koreksi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.